وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan pada hari ini adalah hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu versi yang lain mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal. Kita di Asia Tenggara, saya kira di Malaysia juga, di Singapura juga, hari Maulid adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Dan di Indonesia jatuh pada hari ini, pada hari Senin. Jemaah sekalian, cuma kalau kita lihat aktivitas masyarakat kita, terutama di Indonesia, dengan hari tanggal merah 12 Rabiul Awal ini nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad kita. Ya. Menggunakan hari libur ini hanya justru pergi ke tempat wisata, bersenang-senang, sampai pada tingkat di puncak, macet sampai 14 km, luar biasa. Macet sampai 14 km. Ya. 7 jam. Berapa? 7 jam. Iya, 7 jam. Sampai 7 jam, bayangkan Pak Ustaz. Ya, di Indonesia juga sama. Pokoknya sampai Semarang ya. Ya, dapat kita bayangkan, dan itu mayoritas Islam. Tapi kalau belajar Al-Quran seperti ini sangat sedikit. Ya. Padahal ini sudah momennya, momen Maulid, artinya mengingatkan mereka tentang Nabi. Tapi mereka yang umat Islam itu justru datang ke tempat-tempat wisata, mengeluarkan uang, waktu, tenaga, bahkan rela sampai ngantri 7 jam tadi kita dengarkan. Akbar. Inilah inilah faktanya umat Islam kita, jemaah sekalian. Ya. Ya Allah ya Muttalib. Jadi jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita surat Al-A'raf. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia seperti ini. Kita ulangi, ini perbuatan sia-sia. Hari di mana kita harus mengingat tentang manusia paling suci, manusia paling sempurna, yang bukan karena dia Allah tidak menciptakan alam semesta, termasuk puncak tidak akan ada. Tetapi manusia justru meninggalkan Rasulullah dan pergi ke tempat untuk bersenang-senang. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ayatnya pada malam hari ini adalah 81 sampai 80. Berapa? 86 sampai 90 ya? 81. Oh, 81 ya, 81 sampai 85. Maaf. 81 sampai 85 ya. Jadi mari kita masuk ke screen dan sama-sama membaca Al-Quran. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayatnya 81 sampai 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Bal antum musrifun. Wa ma kana jawab qaumihi
إلا أن قالوا أخرجوهم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أخرجوهم من قريتكم قريتكم إنهم أناس إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله إنه امرأته كانت من من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قال يا قوم قوم ما ما لكم لكم من إله إله غيره غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم جاءتكم بينة بينة من من ربكم ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأوفوا فأوفوا الكيل الكيل والميزان والميزان ولا ولا تبخسوا الناس تبخسوا الناس أشياءهم أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في تفسدوا في الأرض بعد الأرض إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ذلكم خير خير لكم لكم إن إن كنتم كنتم مؤمنين مؤمنين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وصحبه الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diperlakukan dengan perlakuan yang semulia-mulianya,
melalui ayat-ayat yang tadi telah kita baca bersama. Karena kehidupan kita di dunia ini benar-benar hanyalah sementara saja, kehidupan kita yang abadi adalah nanti di sana. Kita berharap dengan penuh harapan kepada Allah SWT bahwa Allah SWT tidak menyia-nyiakan nanti kita di akhirat. Karena siapa saja yang dia sia-siakan nanti di akhirat, maka merugilah orang itu dan dia akan ditempatkan dalam penderitaan yang abadi. Kita teruskan surat Al-A'raf kita, surat yang ke-7. Al-A'raf artinya tempat yang tinggi atau yang paling mengenal. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai 85. Kita review dari ayat yang ke-80. Yang ayat 80 terakhir adalah ayat pertama berbicara tentang Nabi Lut. Jadi kita sudah membicarakan 3 kisah Nabi, tentu singkat-singkat, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, dan terakhir Nabi Saleh. Semua kaum mereka dibinasakan. Jadi intinya adalah ketika mereka menolak berwilayah, ketika mereka menolak ikut kepada nabinya, maka tertimpalah mereka kecelakaan. Itu adalah ibrah bagi kita nanti terjadi di akhirat. Pada saat membahas Nabi Nuh, kita sudah sampaikan bahwa nanti di akhirat banyak orang yang tenggelam di dalam api neraka karena tidak naik di atas perahu Nabi Nuh di dunia atau perahu para nabi di dunia. Hanya mereka yang naik di atas perahu para nabi di dunia lah yang akan selamat sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain daripada mereka, walaupun dia anak nabi, walaupun dia istri nabi, walaupun dia dekat hubungannya dengan nabi, seperti misalnya paman nabi, ya mereka semuanya ditempatkan di dalam neraka. Di dalam Al-Quran nanti menggunakan istilah minal ghabirin, orang-orang yang ditinggalkan. Kita review kembali ayat 80 yang berbicara tentang Nabi Lut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walutan, dan juga diutuslah Nabi Lut kepada kaumnya, dan inilah kata-kata Nabi Lut kepada kaumnya. Idz qala liqaumihi, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, Atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Cobalah kita perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Kalau nabi-nabi yang lain itu kan begitu diutus langsung dikatakan sembahlah Allah malakum gairuh, tidak ada Tuhan bagi kalian ilah selain daripada Dia. Selalu begitu. Tapi kita lihat di sini walutan iz qala liqaumi, dan Nabi Lut juga diutus, dan kata-kata pertamanya kepada kaumnya adalah atatunal fahisyah. Karena ini menunjukkan menjadi sangat mendesak, sudah kritis pada saat itu. Yang penting bagaimana dulu mereka berhenti di sini. Jadi kan sudah menjadi semacam pandemi, ya, jadi bisa menyebar kemana-mana. Jadi atatunal fahisyata, dan kita tahu bahwa inilah penyakit yang masih ada sampai sekarang. Jadi inilah penyakit yang masih ada sampai sekarang. Bahkan sekarang terorganisasi dengan baik. Bahkan disebut dengan istilah LGBT. Orang-orang yang tidak bersalah dibunuh seperti orang di Palestina, di Gaza. Dan tidak ada pembelaan yang berarti dari negara-negara yang selama ini memperjuangkan LGBT. Jadi LGBT kita dipaksa menerima, tidak menerima dianggap tidak manusiawi, tetapi membela orang Gaza dianggap justru teroris. Inilah yang terjadi sekarang. Inilah dunia kita sekarang yang menyebutnya sebagai dunia beradab. Ya. Makanya kita lihat yang pertama sekali adalah atatunal fahisyata ma sabaqakum biha. Apakah kalian melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan melakukan sebuah perbuatan yang belum pernah dilakukan min ahadin minal alamin. Manusia manapun, belum ada satupun yang melakukannya di seluruh alam. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita sejarah daripada perbuatan fahisyah ini, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Bahwa kalau bisa diterek melalui sejarah, pertama kali terjadi pada zamannya Nabi Lut.
Pada zamannya Nabi Lut berarti sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kurang lebih 2.500 atau 3.000 tahunan sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi. Kalau diukur dari sekarang, berarti sekitar 5.000-an tahun yang lalu. Baru mulai muncul namanya itu. Nah, kenapa ini penting? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa itu tidak nature, tidak alamiah. Karena segala sesuatu yang tidak alamiah, dia tidak datang bersamaan dengan manusia. Yang datang bersama dengan manusia itu alamiah. Contohnya begitu datang manusia, mau makan, itu alamiah. Makan itu alamiah. Mau minum, minum itu alamiah. Ya. Mau berlindung dari tempat yang berbahaya, misalnya panas, hujan, itu adalah alamiah. Jadi membuat rumah itu alamiah karena sejak manusia pertama begitu hujan pasti cari tempat bernaung. Begitu panas pasti cari tempat untuk berteduh. Jadi artinya membuat rumah, kemudian Nabi begitu datang manusia pertama Adam dan Hawa langsung menikah, laki dan perempuan. Berarti pernikahan laki dan perempuan itu alamiah. Jadi semua yang terjadi sejak awal itu namanya nature, natural, alamiah. Tapi yang datang belakangan itu tidak alamiah. Maka perbuatan ini tidak alamiah karena dicatat dalam Al-Quran itu terjadi pada zamannya Nabi Lut. Nabi Lut ini nanti sekitar 3.000-an tahun sebelum Masehi. Sedangkan manusia sebelum itu sudah banyak. Nabi Lut ini adalah Nabi kesekian. Bersama dengan Nabi Ibrahim, kita anggap Nabi Ibrahim dulu baru Nabi Lut. Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris, di atasnya semua itu Nabi Lut. Jadi baru sekali perbuatan ini. Makanya dicatatlah di sini, masa bakakum biha min ahadin minal alamin. Sekarang kita masuk pada ayat 1 ya. Innakum lata'tunar rijala. Jadi dipertegas apa yang disebut dengan al-fahisyah tadi di sana. Jadi kalau tadi di situ di ayat 80 kan fahisyah. Ya, apa itu fahisyah? Dipertegas di sini. Diuraikan di sini, dideskripsikan di sini. Poin disebut fahisyah pada sebelumnya itu jadi tidak perlu kita tafsirkan, sudah ada penjelasannya di sini. Yang namanya fahisyah banyak, tetapi fahisyah yang dimaksud di ayat 80 tadi adalah innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Jadi harus dibaca sempurna sampai di sini. Innakum sungguhnya kalian lata'tuna benar-benar mendatangi ar-rijal laki-laki syahwatan untuk menyalurkan syahwat kalian. Min dunin nisa bukan perempuan. Ya. Jadi kan harusnya yang namanya rijal pasangannya adalah nisa, kan begitu. Ya. Harusnya rijal pasangannya nisa, tapi ini enggak. Laki-laki, ini adalah kita artikan laki-laki, tapi mendatangi rijal. Kan ini adalah sebuah pelanggaran, sebuah perbuatan yang tidak alamiah pasti pelanggaran. Dunia modern sekarang sering sekali berbicara dengan istilah back to nature, kembali kepada alam. Tapi lucunya mereka paksa kita menerima keberadaan LGBT. Bahkan di beberapa negara mereka dinikahkan secara baik-baik. Ya. Jadi kan lucu, di satu pihak mengajak kita untuk back to nature, untuk menyelamatkan alam, tetapi dalam perkawinan mereka tidak menyuruh kita back to nature. Nah inilah bukti bahwa apa yang dilakukan Barat itu sebetulnya bukan berangkat dari niat yang benar. Berangkat dari untuk menyamarkan kembali watak, sifat, karakter imperialisme mereka. Yang sampai sekarang tidak puas-puasnya menjajah negara lain demi kemaslahatan mereka saja, yaitu sumber daya, alam, pasar, dan juga energi di negara-negara lain. Atau raw materials. Jadi innakum lata'tunal rijala syahwatan. Kalian mendatangi laki-laki untuk menyalurkan syahwat pada kalian laki-laki. Min dunin nisa. Kan berarti bahwa dari kalimat ini sampai di sini kita bisa pahami kebalikannya, namanya mafhum mukhalafah. Bisa dipahami kebalikannya bahwa yang namanya laki-laki pasangannya perempuan
perempuan pasangannya laki-laki. Jadi kita tarik aja ke sini ya. Jadi ke sini ya. Sini. Ya, inilah dia. Jadi inilah mafhum mukhalafah dari ayat ini, karena Allah murka dengan kata-kata kalian laki-laki mendatangi laki-laki. Jadi berdasarkan ayat ini, mafhum yang bisa kita lihat adalah harusnya kalau kalian laki-laki mendatangi perempuan. Perempuan laki-laki seperti itu. Jadi selalu harus berbeda jenis kelamin. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, tidak terjadi regenerasi. Dan berarti tujuan perkawinan tidak tercapai. Karena salah satu tujuan penting daripada pernikahan itu adalah regenerasi. Jadi innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya. Sebelum kita lihat ini, kita lihat dulu ini. Karena ayat ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran, tapi kita lihat contoh-contoh sekedarnya saja. Ya. Ini kita ambil surat An-Naml. Surat An-Naml ini surat 27, ayatnya 55, di mana Allah berfirman, ya. Innakum latatuna rijala syahwatan. Innakum latatuna rijala syahwatan. Mirip sama tadi. Min dunin nisa sama ya. Kalau kita lihat di sini. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa, ya, sama nih. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Jadi sama. Tadi surat Al-Araf, ini surat 27, surat An-Naml ayat 55. Bal antum qaumun tajhalun. Yang berbeda dari ekornya di belakang. Kalau tadi di sini nanti adalah bal antum qaumun musrifun. Nah, jadi nanti kata musrifun ini kita coba uraikan, dan di sini sudah ada makna sebagiannya, yaitu tajhalun. Jadi tajhalun itu bodoh, tidak sesuai dengan akal sehat. Jadi artinya perbuatan homoseksual dan sebaliknya itu lesbianisme itu adalah tajhalun, yaitu irasional, tidak logis, tidak logik. Ya, itu namanya tajhalun, perbuatan bodoh. Yang namanya bodoh itu ya tidak alamiah, karena setiap yang alamiah itu adalah akliyah juga. Jadi setiap yang alamiah dia adalah akliyah, dan dalam pandangan Islam sekaligus pasti nakliyah. Maka dalam pandangan Islam, akli dan nakli tidak pernah bertentangan. Akli adalah pikirannya manusia, nakli datang dari Allah dan Rasulnya. Itu saja bedanya. Jadi akli datang dari manusia, nakli datang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi selalu harus sejalan, karena aklinya manusia itu adalah akalnya manusia, sedangkan dari Allah dan Rasulnya juga adalah untuk disalurkan kepada manusia melalui akalnya. Makanya agama, risalah tidak diberikan kepada hewan-hewan, karena tidak bisa tersalurkan ini ajaran kepada hewan-hewan melalui akalnya, karena mereka tidak punya akal. Makanya kita lihat di sini, bal antum qaumun tajhalun. Kalian adalah tajhalun. Nah, sama tadi ada kata syahwatan. Apakah syahwat itu salah? Tidak. Coba kita lihat di sini. Allah mengatakan di surat Ali Imran, surat 3, ayatnya 14. Allah mengatakan zuina linnasi hubbus syahwat. Artinya bahwa manusia itu memang dibuat indah hidupnya. Jadi manusia itu indah hidupnya, romantis. Kehidupan manusia itu menjadi indah. Zuin itu indah. Jadi kehidupan manusia itu indah, romantis, karena ada syahwatnya. Cuma Bapak, Ibu, jemaah sekalian, syahwat dalam pengertian Al-Quran jangan bayangkan seperti dalam bahasa kita, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Kenapa? Karena syahwat di kita kan biasanya laki perempuan saja. Kalau dalam Al-Quran tidak. Syahwat itu hal-hal yang diinginkan. Jadi bisa diartikan bahwa salah satu penyebab manusia merasakan kehidupannya di dunia indah karena ada keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan ini tidak ada pada hewan. Kalau hewan ya keinginannya cuma makan minum aja, dan tidak bisa keluar dari situ. Sapi makan rumput ya rumput, nggak bisa mengolah rumputnya menjadi industri misalnya. Di syahwat itu adalah keinginan-keinginan. Jadi di antara yang membuat hidup manusia indah itu karena punya keinginan. Keinginan inilah yang menyebabkan kita berbunga-bunga hatinya, menjadi bekerja keras karena kita ingin. Kayak kita ingin punya rumah besar, kita kerja keras. Kita ingin pintar, kita belajar. Begitu. Jadi kesimpulannya kita ada keinginan itu kita capai dengan kerja keras, dengan berbuat. Dan keinginan itulah menyebabkan manusia mengorbankan masa sekarangnya untuk akan datang. Karena keinginan itu kan belum sekarang, nanti.
Ingatnya sekarang, namanya keinginan bukan sekarang, tapi nanti. Jadi kalau ada di antara Bapak, Ibu, Tuan dan Puan ingin sekarang makan martabak, berarti martabaknya belum ada, ya, baru mau dipesan. Ya. Kalau sudah ada, ya bukan keinginan lagi, tinggal dimakan. Jadi keinginan itu adalah nantinya bisa beberapa jam, bisa beberapa hari, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun. Tapi kesimpulannya keinginan itu nanti. Dan keinginan inilah yang membuat orang menjadi bekerja keras untuk mendapatkan keinginan itu. Dan inilah yang membuat kehidupan manusia menjadi berbunga-bunga, menjadi romantis, menjadi indah seperti dalam ayat ini. Jadi zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi makanya sekarang di sini dikatakan bukan minar rijal, karena anas di sini dalam pengertian bentuk laki-laki dipasangkan dengan perempuan. Jadi zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Wal banina, anak-anak. Makanya anak mempunyai anak kan bukan terlarang, bahkan bagus. Punya istri bagus, punya suami juga bagus. Wal banina, punya anak-anak juga bagus. Wal qanatir al muqantarati, punya harta juga bagus. Kalau kita tidak punya harta, ya kita tinggal di mana? Di bawah pohon. Kalau jembatan, ya jembatan harta juga harus dibangun dengan uang. Jadi kalau kita tidak punya harta benda, ya kita tinggal di pohon-pohon. Selama kita tinggal di pohon-pohon, berarti peradaban kita sama dengan gorila, sama dengan orang hutan. Jadi harus ada harta, karena dengan harta kita bisa berlindung dari hujan dan panas dengan cara yang beradab. Wal qanatiril muqantarati. Kemudian benda-benda ini bisa dalam bentuk adzhab. Dzhab itu arti emas. Wal fidda, perak. Sampai sekarang emas dan perak masih menjadi komoditas yang dibutuhkan manusia dan menjadi salah satu investasi atau kelas aset yang tetap bertahan. Emas dan perak. Wal khailil musawwamati, kendaraan yang mulus, yang bagus. Wal an'am, hewan ternak, perkebunan, peternakan, atau kita sebut dengan investasi. Wal harth, dan juga sawah ladang. Nah, Tuhan mengatakan semuanya ini indah, tetapi seindah-indahnya ini hanya di dunia saja. Dzalika mata'ul hayati dunia, itulah kesenangan dunia. Jadi ini bukan salah, cuma ingat bahwa itu kesenangan dunia. Karena kesenangan dunia jangan tertipu olehnya yang menyebabkan lupa kepada kesenangan akhirat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ingat di sisi Allah nanti di akhirat ada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Husnul ma'ab, ada kehidupan yang lebih baik lagi. Ada tempat kembali yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini, maka jangan kita tertipu dengan mata'ul hayati dunia yang terdiri daripada an-nisa wal banina wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khail wal musawwama wal an'am wal harth. Wal khailil musawwama wal an'am wal harth. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa jemaah sekalian, syahwat itu bukan salah, bagus, tetapi penyalurannya benar. Inilah yang alamiah laki-laki ke perempuan. Nah, kalau di sini tadi salah, terbalik. Kenapa? Karena justru laki-laki ke laki-laki. Ya. Maka ini disebut dengan al-fahisyah dalam konteks ayat 80. Bal antum, dengan cara seperti itu antum kalian qaumun musrifun. Menjadi orang yang melampaui batas. Ini musrif. Apa itu musrifun sebetulnya? Karena kan melanggar dalam Al-Quran ada beberapa kali. Ya, ada misalnya kata-kata mu'tadun. Ada berapa lagi yang lain, dan ini adalah musrifun. Di dalam ayat Al-Quran kan kita sering ketemu dengan kata israf atau musrif. Contohnya doa kita, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Jadi kata israf di situ muncul. Wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafir, itu surat Al-Imran. Jadi ada kata israf di sana. Ada juga kata-kata qul washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Itu kan ada juga. Nah, sekarang apa itu musrif? Nah, kita lihat di sini. Ya. Ini kita angkatkan kamus berbahasa Indonesia, kamus Arab Indonesia. Ya. Jadi kata musrif tadi itu dari kata dasarnya sarifa yasrafu. Sarifa yasrafu sarafan.
Sarifa ini adalah fi'il madinya, sarafan di sini adalah masdarnya. Jadi kalau di sini dikatakan sarifa atau sarafan al-amra, itu artinya aghfalahu, berarti lalai, melalaikan, mengabaikan. Jadi kalau kita musrif termasuk melalaikan. Apa yang dilalaikan? Tujuan kehidupan kita di dunia, yaitu akhirat. Oke, kalian dengan cara seperti itu musrif. Oh, musrif artinya lalai sebetulnya, tertipu oleh kehidupan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat ini. Aghfal itu melalaikan, gafil. Jadi sarifah israfu atau sarafan al-amra yaitu melalaikan, mengabaikan perintah. Al-amra ini perintah, urusan. Ini juga sarifah al-amra, nih kata-kata jahilahu. Nih. Sarifah al-amra berarti jahilahu, jahil terhadap amr tersebut, bodoh, nih, tidak mengetahui. Nah, jadi termasuk orang bodoh tadi. Jadi sudah benar tadi. Coba kita lihat tadi di sini, jemaah sekalian. Ya. Mana tadi? Ya, tadi di atas ini ada kata-kata yang di atas tadi ya. Yang ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat dulu di sini. Ya. Nih, kata tajahalun ini. Ya. Surat An-Naml tadi ini. Ainnakum latattunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrif tajahalun. Di sini tajahalun. Ya. Kalau yang tadi di surat yang sebelumnya ini, ya. Surat yang sebelumnya tadi ini di atas, ya, kita lihat di sini lagi. Nah, kita lihat lagi sini. Nah, ini kan bal antum qaumun musrifun. Ya, ini yang kita lihat tadinya. Bal antum qaumun musrifun. Nah, apa itu musrifun? Nah, ini yang kita mau terangkan tadi sehingga kita munculkan. Jadi kata-kata musrifun di sini tadi adalah tajhalun. Nah, kebetulan lagi dalam kamus kita ini muncul kata-kata jahal juga ini. Jahal. Jahilahu. Sarifal amra berarti jahilal amra, jahilahu. Ya. Tidak mengetahui. Bodoh terhadapnya. Sarifal qauma jawazahum. Ini melewati, melampaui batas. Sudah benar. Melewati kan berarti melampaui. Melampaui apa? Melampaui batas-batas. Melampaui sempadan-sempadan. Itu namanya jawazahu. Sarifat as-surfatu asy-syajarah. Memakan daunnya. Bukan buahnya yang dimakan. Itu kan salah juga. Sarifal fuad. Ini ada sarifal fuad. Gafil juga ini. Lupa. Artinya lalai tadi sama lalai. Sarifal fuad. Jadi fuad itu yang menjadi lalai. Gafilah. Ya. Gafil. Ya. Bukan gafilah. Gafilun. Orang yang lalai. Ya. Ini ada lagi. Sarifal aqli. Sama juga. Ya, jadi yang rusak pikirannya. Jadi coba kita lihat mas sekalian. Jadi kata-kata sarifah itu terkait dengan akal, terkait dengan fuad. Kita lihat sini. Dan bisa menjadi penyakit kaum ini. Perhatikan mas sekalian. Kalau kita tarik ini sarifal akal berarti akal. Akal itu inti daripada fuad. Fuad ini adalah merusak kaum. Kalau rusak kaum. Kemudian penyebabnya adalah karena amar, rusak perintah Tuhan. Nah, jadi kita lihat. Ketika kita menjadi melanggar hukum akal, ya namanya jahal. Ketika kita melanggar hukum akal, ujung-ujungnya jiwa jadi rusak, fuad kita jadi rusak. Ketika kita banyak, kaum menjadi rusak. Kaumnya Lut misalnya. Dan apa penyebab rusaknya? Karena mengingkari perintah al-amr. Sarif al-amra. Jadi kalau kita lihat sini dari sini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat baca secara sempurna, innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguhnya kalian benar-benar mendatangi laki-laki, menyalurkan syahwatnya, bukan perempuan. Dan dengan cara balik sini, dengan cara seperti itu, antum kalian kaum menjadi kaum. Jadi ketika ini dilakukan oleh banyak orang, menjadi satu kaum tadi. Musrifun, yang melakukan pelanggaran atas perintah. Bal antum kaum musrifun. Ya. Jadi sudah terjawab tadi di ayat ini ya. Tadi di sini nih. Ayat 82. Wa makana jawab qaumi. Apa jawaban kaumnya? Ya. Apa jawaban kaum Nabi Lut?
dengan datangnya Nabi Lut mengingatkan mereka. Wa maka najawab qaumi, dan tiadalah jawaban kaumnya illa kecuali. Jadi di sini wa maka najawab qaumi, dan tiadalah jawaban kaumnya illa kecuali Angkalu berkata, akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkanlah mereka, akhrijuhum, usirlah mereka. Kalau bahasa kitanya, usirlah mereka. Min qaryatikum, dari negeri kalian. Jadi konsekuensi yang diterima orang seperti Nabi Lut ini adalah besar. Sudah tidak dapat apa-apa, karena kita sudah sampaikan Nabi-Nabi itu tidak pernah minta apa-apa dalam menyampaikan risalahnya. Ya, alih-alih dapat apa-apa, yang terjadi adalah diusir. Mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum. Usirlah dia, usirlah mereka. Hukumnya di sini karena Nabi Nuh dan Nabi Lut bersama dengan pengikut-pengikut setianya. Usirlah Nabi Nuh bersama dengan Nabi Lut bersama dengan pengikut-pengikut setianya min qaryatikum, dari negeri kalian. Ya. Jadi cuma sekian berbahagia, yang namanya Nabi itu diusir, tidak pernah mengusir orang, mengusir satu komunitas. Ya. Jadi kalau ada yang mengusir komunitas, itu pasti bukan ajaran Islam. Kan sering kita komunitas diusir. Ya. Tidak boleh tinggal sini. Kalau mau tinggal sini harus sama mazhabnya dengan kami, sama agamanya dengan kami. Nah ini bukan Islam, tidak seperti itu. Islam justru menjadi korban pengusiran. Ya. Jadi jangan-jangan yang mengusir itu sebetulnya kebalikan daripada yang diusir. Kebalikannya. Seperti kata Nabi, siapa yang menuduh orang lain kafir, padahal kekafiran itu tidak ada pada orang yang dituduh, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. Ya. Jadi qalu akhrijuhum min qaryatikum, usirlah mereka dari negeri kalian. Kenapa harus diusir? Innahum unasun yatatahharun. Dirubah. Mereka lah yang kotor, tetapi menuduh Nabi ini sebagai kotor. Penggunaan kata-kata yatatahharun itu artinya sok suci. Kata sok suci itu kan artinya tidak suci. Innau, sungguhnya mereka itu, yaitu Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya, unasun, adalah sekelompok manusia. Unas itu sekelompok manusia. Jadi manusia ini adalah kalau sendiri insan, kalau berkelompok namanya unasun, kalau seluruhnya namanya annas. Jadi insanun, unasun, annasu. Nah, jadi al-insan, al-unas, annas. Nah, begitu tingkatannya. Kalau annas, seluruh manusia. Bukan hanya sekarang, tapi dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau unas, satu kelompok. Satu Singapura kita sebut dengan unasun. Satu Malaysia, satu unasun. Bahkan lebih kecil lagi. Satu Kuala Lumpur, satu unasun. Bahkan bisa diperkecil lagi. Ampang misalnya, satu unasun. Nah, jadi seperti itu. Jadi kelompok-kelompok. Jadi kalau ada sekelompok orang, unasun. Kalau membentuk suatu ikatan-ikatan sosial, namanya kaumun. Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu adalah sekelompok manusia yang yatatahharun, yang kita artikan saja yang so suci. Ya. Kata-kata yatatahharun, so suci. Ya, mereka itu so suci. Mereka tidak mau melakukan seperti yang kita lakukan dan menuduh kita kotor. Nah, itu so suci kata mereka. Ya. Dan di sini kita lihat jemaah sekalian, ini sama dengan di sini juga. Waktu Nabi Ibrahim juga diperlakukan seperti ini. Famakana jawab kaum ini adalah kita ambil jawaban kaumnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan disuruh dibakar. Tapi nanti setelah karena tidak terbakar, diusir juga kan begitu. Jadi famakana jawab kaumi, tiadalah jawaban, mirip kata-katanya. Famakana jawab kaum ini juga. Famakana jawab kaumi, tiadalah jawaban kaumnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, illa kecuali angkalu berkata, uktuluhu, bunuhlah dia. Nabi Ibrahim maksudnya. Atau kalau tidak, paling tidak, harriquhu, bakarlah dia. Harriq itu bakarlah. Harriquhu, bakarlah dia. Fa'anjainahu Allahu minan nar. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari an-nar, api. Di tempat lain diceritakan bahwa Allah tiba-tiba berkata kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi fa'anjainahu Allahu minan nar. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itulah ayatin. Pada kejadian itu ada tanda-tanda liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman.
Ini juga tadi di surat An-Naml, kita bisa loncat ke bawah sini. Ayat 56. Ya, tadi kita bahas di atas ini. Ayat 55 tadi. Sekarang ayat 56. Jadi tadi di sini ya Nabi Lut mengatakan kepada mereka, "Ainakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa?" Dan karenanya bal antum qaumum tajhalun, apa jawaban mereka? Fama kana jawab qaumihi, tiadalah jawaban kaumnya Nabi Lut, illa kecuali, kalau ini sudah Nabi Lut, yang tadi Nabi Ibrahim. Kecuali angkalu berkata, akhriju, usirlah dia. Ini akhriju, usirlah dia. Akhriju ala Lutin, usirlah ala Lutin. Kata-kata ala Lutin tadi adalah Nabi Lut bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Min karyatikum, dari negeri kalian. Innahum, karena sungguhnya mereka itu unasun, sama tadi yatatahharun. Jadi ini sama dengan ini. Unasun yatatahharun. Ya, jadi sama dengan ini. Di surat An-Naml ayat 56, jadi hampir sama dengan surat Al-Araf ayat 82. Dan ini juga pernah dialami Nabi Muhammad kita. Coba kita lihat surat At-Taubah, surat 9. Ayatnya 40. Ya. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi, faqad nasarahullah, sungguh Allah telah menolongnya. Kapan? Iz akhrajahu, ketika alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru menolaknya, akhrajahu. Jadi ini adalah pelakunya, ini adalah kata kerjanya. Akhrajahu, ya, ketika mereka mengusirnya, ketika dia mengusirnya, siapa yang mengusirnya nih? Pelakunya nih, yaitu alladzina kafaru, orang-orang yang menolaknya, mengusirnya. Ya, mengusir dari mana? Dari Mekah. Maka Nabi pun pergi ke Yastrib atau Madinah. Jadi ini jelas Nabi juga menjadi korban. Ya. Kita teruskan lagi. Fa'anjainahu, lalu kami menyelamatkan dia. Siapa? Nabi Lut. Wahlau, dan keluarganya. Maksudnya dengan pengikutnya juga. Illam ratau, kecuali istrinya. Nah, jadi illam ratau, kecuali istrinya. Jadi dikecualikan istrinya. Jadi istri Nabi tidak ada jaminan selamat di akhirat. Itu tidak ada kaitannya dengan relasi dengan orang suci. Ya, kita lihat Nabi apa namanya ini adalah Nabi Lut. Istrinya ini jelas kanat minal gabirin, ditinggalkan. Maksudnya dibiarkan juga nanti terhukum. Kanat minal gabirin, istrinya itu termasuk orang yang dihukum, tertinggal, maksudnya dia dikubur di situ dengan lemparan-lemparan batu berapi nantinya, sijil. Jadi imrah, istrinya, istri tidak ada jaminan, karena setiap kita masing-masing bertanggung jawab. Ya, makanya jemaah sekalian sebagai para nabi juga itu nggak terlalu dipusingkan dengan istrinya. Kenapa? Ya toh kan istrinya bertanggung jawab sendiri. Ya, Nabi berkewajiban untuk menasihati, tapi apa pilihan istrinya ya itu terserah. Itu kenapa ya di akhirat masing-masing jalan sendiri. Nggak boleh mengatakan saya kan istri Nabi, nanti saya dapat syafaat. Oh, nggak bisa. Ya. Syafaat itu terkait dengan ketaatan. Kalau tidak ada ketaatan, ya syafaat tidak berlaku. Istri Nabi Lut tidak taat kepada suaminya, ya tidak berlaku syafaat baginya, ditinggalkan. Ya. Istri Nabi Lut ini, istri Nabi Nuh juga, bahkan anak kandung, anak biologis Nabi Nuh. Jadi anak biologis, darah yang mengalir darah dari dalam darahnya, Kan'an adalah darah daripada ayahnya Nabi Nuh. Ya. Daging yang tumbuh di dalam dirinya adalah daging yang tumbuh di dalam ayahnya, tetapi tidak diselamatkan. Begitu juga suaminya Asia, yaitu Fir'aun. Ya, Fir'aun tidak bisa diselamatkan hanya karena istrinya baik. Istri diselamatkan, ya karena dia baik. Tapi Fir'aun dia tidak bisa diselamatkan. Jadi inilah yang disebut dengan nafsi-nafsi.
paman Nabi kita Abu Thalib, maaf Abu Lahab dalam Al-Quran. Ya. Sebutkan dalam Al-Quran tabbat yada Abi Lahab. Jadi diabadikan di dalam Al-Quran itu paman. Abu Lahab itu adalah saudara daripada Abdullah, ayah daripada Nabi Muhammad kita. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa akhirat itu adalah nafsi-nafsi, sesuai dengan Al-Quran mengatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Maka disebutkanlah di sini diabadikan fa anjainahu, maka Allah Subhanahu wa taala ataukah kami menyelamatkan dia, yaitu Nabi Lut, wahlau dan keluarganya ataukah dengan pengikutnya, illa kecuali imra'atahu, istrinya, kanat minal gabirin, istrinya termasuk yang ditinggalkan, yang diberikan hukuman. Ya, kita lihat lagi di sini. Jadi di sini kita lihat, ya. Illam ratahu, sama tadi. Jadi dihukumlah Nabi Lut itu, ini Nabi Lut. Illam ratahu, kecuali istrinya. Illam ratahu qaddarna innaha laminal gabirin. Kalau istrinya, qaddarna, kami menentukan, innaha laminal gabirin, termasuk orang minal gabirin. Jadi sama tadi dengan Nabi Lut juga nih. Ya. Istri Nabi Lut tadi adalah al-gabirin. Ya. Illam ratahu qaddarna innaha laminal gabirin. Ya. Falamma ja'a ala Lutin il mursalun. Ya. Maka ini artinya ketika para utusan, mursalun di sini malaikat-malaikat yang diutus kepada keluarga Nabi Lut atau Nabi Lut dan keluarganya. Qala, kemudian Nabi Lut berkata, innakum qaumun munkarun. Kalian ini sekelompok orang yang saya tidak kenal. Mungkar itu saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Ini karena malaikat. Kalau Nabi Lut kan tahu semua orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Bahkan tahu semua orang yang biasa lewat di situ, yang pelancong yang lewat di situ. Nah, dia katakan, saya tidak kenal kalian, qaum mungkarun. Qalu, malaikat berkata, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Mereka katakan, kami datang kepadamu, wahai Nabi Lut, bima kanu fihi yamtarun, karena akibat perbuatan daripada kaum Lut ini, kaum Sodom dan Gomora maksudnya. Ya. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Kami berikan kepada kamu informasi yang benar dan kami adalah orang yang benar. Maksudnya akan terjadi, ya ini, akan terjadi penghancuran, pembinasaan. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah benar, lasadiqun. Ya. Yang kami sampaikan ini adalah benar, maksudnya kebenaran bahwa kaum ini akan dibinasakan. Maka apa yang terjadi kemudian dikatakanlah oleh malaikat kepada Nabi Lut, fa asri. Asri itu berjalan di malam hari. Ingat kata asra, memperjalankan di malam hari, isra. Ya. Fa asri biahlika, maksudnya jalanlah di malam hari, pergilah biahlika dengan keluargamu. Biqiti menalali waktu malam, di separuh malam. Wattabi adbarahum. Dan ikutilah mereka dari belakang. Maksudnya keluarga ini, kamu ikuti, wahai Nabi, suruh mereka duluan, kamu ikut dari belakang. Wala yaltafit minkum ahadun. Dan jangan salah seorang dari kalian berpaling ke belakang. Kata berpaling maksudnya jangan berpikir kembali lagi. Jangan berpikir kembali lagi. Ya, pokoknya pergi saja. Ya, kemana saya pokoknya pergi, tinggalkan ini kampung. Jangan ada yang berpikir kembali. Misalnya kasihan keluarga saya di belakang, nggak usah. Pokoknya tinggalkan. Ya. Wala yaltafit minkum ahadun. Wamdu khaisu tu'marun. Ya. Kamu hanya melakukan saja apa yang diperintahkan. Jadi wamdu khaisu tu'marun, apa yang diperintahkan. Wa qadaina ilaihi dzalika mar. Akhirnya kemudian kami putuskanlah bahwa mereka akan dihukum annada biraha ulai maqtu'un musbihin. Bahwa mereka itu dabiraha ulai maqtu'un. Mereka kemudian dihancurkan, maqtu'un itu terpotong-potong, maksudnya hancur, musbihin pada waktu subuh. Kenapa menggunakan kata maktuun? Karena kan dilempar dengan batu-batu dan itu seperti mana juga ashabul fil ketika dilempar dengan sijil.
Karena ini sebetulnya jenis sijil juga kita lihat di sini. Ya. Jadi dia juga yang dilempar sebetulnya sijil juga. Ya. Nah jadi ada kata-kata illa ajuzan. Tadi di sini dikatakan. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya, ke atas. Ya, illam ra'atahu. Kecuali istrinya. Nah, disebutkan istrinya kan disebutkan usianya. Di sini disebutkan. Illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali ajuzan seorang wanita tua. Ajuzan itu perempuan tua. Fil ghabirin. Jadi artinya apa? Istrinya itu sudah ajuzan. Kenapa mesti disebutkan ajuzan di sini? Menunjukkan bahwa hukum itu tidak boleh merasa iba karena usia. Kan cenderung kalau kita itu kan kasihan sudah tua. Itu. Dalam keadilan Tuhan tidak melihat seperti itu. Ya, walaupun dia wanita tua, tapi karena dia membangkang terhadap kebenaran, maka dia pun fil ghabirin. Illa ajuzan fil ghabirin. Dia pun akan ditenggelamkan. Ya. Tsumma dammarna al-akhirin, sehingga selain daripada Nabi Lut tadi, yaitu termasuk istrinya tadi, maka dammarna al-akhirin. Kami binasakan semua yang lain. Akhirin itu semua yang lain. Tidak ada yang tidak kami binasakan, kata Allah di sana. Ya. Nah ini apa namanya contohnya nih? Ya, di sini disebutkan dengan jelas. Jadi falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Nah ini dia. Ya, jadi namanya hijara batu min sijil yang membara. Apa namanya? Batu yang berbentuk bara. Jadi batu tapi berbentuk bara. Kalau batu bara kan masih hitam, belum ada baranya. Nanti dibakar baru banyak. Ini sudah berapi. Jadi batu ini sudah berapi. Jadi benar-benar batu yang benar-benar sudah ada baranya. Begitu dilempar, maka terpotong-potonglah tadi kata maktuk tadi. Orang-orang yang terkena. Jadi hijaratan min sijil. Mandud. Bertubi-tubi. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat dulu di sini berikutnya. Ya. Jadi kesimpulannya fa'anjainahu allau illam ratahu kanat minal gabirin. 84. Ini adalah ilustrasi kira-kira dilempari dengan batu-batu. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini apa namanya? Ini ilustrasinya pakai kembang api ya. Tetapi kalau kita bayangkan lemparan-lemparan pada saat itu kurang lebih seperti ini, Mas Keren. Jadi ini adalah berbentuk, anggaplah itu apa namanya itu bintik-bintik putih, itu adalah batu-batu yang membara. Ya, dan itu menimpa mereka semuanya. Dari mana? Dari langit, karena tidak ada gunung meletus pada saat itu. Tidak ada gunung vulkanik yang meletus pada saat itu. Tidak ada erupsi. Ya. Yang ada kok tiba-tiba lontaran-lontaran yang sangat seperti ini. Ya. Wa amtarna alaihim matara. Lalu kami hujani mereka dengan hujan, batu maksudnya. Wa amtarna alaihim matara. Ya. Matar apa? Nah, di sini tadi disebutkan ini. Ya. Wa amtarna alaihim hijaratan. Kan tadi cuma disebutkan di sini. Wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan hujan. Amtarna itu memberikan hujan dengan hujan. Jadi ini perbuatan Tuhan. Kami memberikan hujan. Kami menghujani mereka dengan apa? Hujan. Jadi lebih tepatnya mungkin kami lempari mereka dengan hujan batu. Ya. Yaitu wa amtarna alaiha hijaratan min sijil. Kami hujani kaum itu. Kalau di sini menggunakan kata-kata alaihim, karena menyebutkan orang-orang, unasun tadi jamaknya. Kalau di sini menggunakan kata alaiha, karena merujuk kepada kaum, satu komunitas. Jadi ingat, satu komunitas. Wa amtarna alaiha hijaratan min sijil. Bisa juga merujuk tadi kepada istrinya Nabi Lut. Wa amtarna alaiha hijaratan min sijil. Mandud, kami lempari mereka, kami hujani mereka dengan hujan yang terbuat, yang berbentuk batu-batu yang membara, dan lemparan itu bukan sekali tapi bertubi-tubi, persis seperti tadi apa namanya gambaran kembang api yang kita lihat. Jadi tadi gambaran kembang api kurang lebih seperti itu. Karena dikatakan mandut itu bertubi-tubi terus-menerus
sepanjang akhir malam itu, sepanjang subuh itu. Sepanjang subuh itu terus-menerus, akhirnya kemudian mereka binasa. Jadi wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan hujan, lalu kemudian Allah berfirman, fanzur. Maka perhatikanlah, kaifa bagaimana kana akibatul mujrim. Jadi perhatikanlah. Jadi setelah itu Tuhan meminta kita memang tidak melihatnya karena jauh 5.000 tahun yang lalu. Tapi kan bekas-bekasnya masih ada. Faktanya masih ada. Ini diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan juga di dalam buku Alkitab Perjanjian Lama. Di kitab Perjanjian Lama yang kedua sampai sekarang masih ada namanya Sodom dan Gomora. Masih ada namanya Laut Mati. Sampai sekarang masih ada Laut Mati. Orang yang tinggal di sana atau orang yang pergi ke sana bisa memastikan di sinilah tempatnya dulu Sodom dan Gomora. Di sinilah tempatnya dulu malapetaka itu. Jadi ada. Jadi bukan cerita, bukan dongeng, ya, bukan karangan, tapi benar-benar ada. Jadi kita bisa menyaksikan. Maka fanzur, maka perhatikanlah. Kaifa, bagaimana kana akibatul mujrim, bagaimana akibat. Jadi artinya orang mujrim itu pasti akan menghadapi seperti ini. Kalau tidak di dunia, di neraka. Karena ini adalah seperti neraka. Di neraka seperti ini juga. Di neraka bahkan kita dikepung oleh api. Sebelumnya kita bahas di surat Al-Araf, di atasnya api, di bawahnya api. Kelambunya api, kasurnya juga api. Ya. Kelambu itu yang ada di atas, ya, kasur tempat tidur kita. Jadi wa amtarna alaihim matar. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Coba perhatikan bagaimana akibat al-mujrimin. Jadi jemaah sekalian, bagi kita tidak perlu kita memikirkan orang lain. Apa sebabnya? Ya nanti mereka seperti Nabi Nuh, nggak perlu risau dengan istrinya. Dia berkewajiban menasihati istrinya, dia berkewajiban menasihati anaknya, tapi dia tidak sampai pada tingkat mempengaruhi dirinya. Kenapa? Ya kan masing-masing di akhir. Anak kalau sudah akil balik, kita tanggung jawab dirinya sendiri. Kalau istri sudah pasti akil balik. Ya. Maka kemudian itu adalah nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaifa kana akibatul mujrimin. Jadi Allah Ta'ala coba perhatikan. Siapa saja yang masuk kategori di sini, dia akan merasakan sendiri di akhirat nantinya. Itu urusannya nanti dia di akhirat. Di akhirat itu, istri tidak bisa menolong suami, suami tidak bisa menolong istrinya. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Ya. Kalau orang tua bisa menolong anaknya, Nabi Nuh menolong anaknya. Tapi dalam Al-Quran diberikan, innahu laysa min ahlika, dia bukan keluargamu lagi, Nuh. Ya, karena amalnya adalah gairu saleh, tidak benar. Jadi kaifa kana akibatul mujrimin. Jadi siapa saja yang masuk ke kategori mujrim, melakukan kejahatan, maka Allah akan menimpakan kepadanya akibat yang buruk. Kata-kata mujrim sebetulnya itu adalah bukan hanya sekedar pendosa, tetapi melakukan kejahatan. Apa kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut ini? Ya, selain mereka melakukan perbuatan yang tidak alamiah, tidak natural, tidak nature, mereka juga melakukan kejahatan dengan memaksa orang. Jadi orang-orang yang lewat, para pelancong, para pedagang yang melewati tempat itu, ya, karena kalau orang dari Yaman, dari Oman sekarang, dari Saudi, dulu belum ada nama Saudi, dari Saudi lalu kemudian ingin pergi ke arah Suriah, ke arah Turki, atau ke Eropa lebih jauh sana, pasti lewat situ biasanya. Ya, lewat laut mati situ. Mereka istirahat di sana, lalu kemudian meneruskan perjalanan. Ingat dulu itu kalau orang berjalan harus berhubungan. Jadi biasanya terkadang orang di situ berhenti, tunggu rombongan yang lebih besar, baru jalan lebih jauh lagi. Apalagi nanti kalau arahnya nanti ke arah Oman, ke arah Saudi itu kan melintasi padang pasir yang cukup luas. Jadi mereka harus berombongan besar melewati. Nah, biasanya nunggu di situ. Nah, pada saat orang-orang menunggu di situ, mereka dipaksa keluar dari tempat menginapnya, lalu kemudian mereka diperkosa rame-rame. Nah, itu kan sudah mujrim, perbuatan jahat. Jadi mereka bukan hanya bergaul sesama jenis, tetapi mereka juga melakukan kejahatan. Maka Allah mengatakan, fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Perhatikanlah bagaimana akibat orang mujrimin. Maka jemaah sekalian berbahagia, kalau seandainya Allah memanjangkan usia kita,
kita akan menyaksikan bagaimana Allah akan membinasakan negara yang disebut dengan Israel itu. Jadi semua pendukung kejahatan Israel di Timur Tengah pasti akan merasakannya. Seandainya kita panjang umurnya, kita akan menyaksikan itu. Karena Tuhan mengatakan, coba, arah daripada ayat ini ke sana. Fanzur, perhatikanlah. Kaifa kana akibatul mujrimin. Dan kalau kita lihat sekarang, plot ke cerita di Timur Tengah, arahnya sudah ke sana. Jadi kita ulangi, arahnya sudah ke sana. Ya, pada akhirnya nantinya Israel itu akan melemah. Sekarang sudah melemah. Kemarin ditembak hipersonik, rudal hipersonik oleh Houthi. Itu 2 juta orang lari mencari tempat bersembunyi. Dan pada saat rudal hypersonic dilontarkan oleh Houthi itu dari Yaman, pada saat yang sama orang meninggalkan yang vital seperti Haifa, kemudian dirudal pula oleh Irak. Luar biasa. Nah, nanti kita lihat bahwa kekuatan Israel ini kan pada Eropa, dukungan Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman. Nah, apa yang terjadi sekarang di Eropa kita lihat, mereka juga akan habis-habisan nanti menghadapi Rusia. Rusia sudah mengancam kalau Ukraina menggunakan rudal bantuan Eropa, kami sah untuk menjadikan anggota NATO sebagai musuh. Dan Putin telah mengancam kami tidak segan-segan menggunakan peluru nuklir, rudal berkepala nuklir. Kalau ini terjadi ke depan, dan kita lihat semakin luas. Serangan Ukraina ke Kursk tempo hari itu menyebabkan Putin berkata tertutup sekarang pintu dialog, pintu perdamaian. Padahal tadinya baru dibicarakan supaya terjadi perdamaian. Tetapi tiba-tiba mereka masuk ke Kursk dan kemudian mengecoh, seakan-akan mengecoh tentara Rusia. Putin marah. Dan apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia, Putin membalas sekarang tentara Ukraina yang ada di Kursk tidak punya jalan keluar, dikepung. Dan sekarang Presiden Ukraina meminta kepada Barat untuk mendekati Rusia supaya diminta perdamaian. Tapi Putin telah menutup perdamaian itu. Apa artinya jemaah sekalian berbahagia? Ke depan kita menyaksikan ini bisa menguras tenaga Barat, Amerika, dan NATO dalam menghadapi Rusia. Kalau Rusia sendiri sudah punya exit strategi, maksudnya jalan keluar strategi jalan keluar di dalam menghadapi kesulitan ini, yaitu dengan BRICS. Ya, ada BRICS-nya. Jadi artinya Pak, melalui BRICS ini Rusia bisa mendapatkan energi yang cukup banyak, energi hidup, ya, sehingga kemudian bisa berperang dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena ada di sana di BRICS ada Brasil, ada Cina, ada India, ada Afrika Selatan, yang karenanya mereka punya komunitas untuk saling menghidupi, membeli energinya Rusia, membeli barangnya Rusia, dan sebagainya. Sehingga kemudian mereka bisa bertukar informasi ekonomi tidak melalui perantaraan dolar misalnya. Nah, ini artinya apa? Ke depan kita akan menyaksikan Eropa akan kesulitan. Nah, ketika Eropa melemah, Amerika melemah, apa yang terjadi kira-kira jemaah sekalian? Otomatis Israel akan menjadi anak yatim. Dan pada saat itu, ya tidak ada cara lain kecuali adalah orang Palestina harus mengambil alih kembali tanah-tanah mereka. Ya, mengambil alih tanah-tanah mereka. Dan mereka yang terlibat di dalam kejahatan seperti dalam ayat ini. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat akhir daripada orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Ayat terakhir. Sekarang kita pindah ke cerita Nabi Syuaib kepada Madian. Ya, jadi ini adalah cerita timbangan pada zaman dahulu kala. Jadi kalau kita bayangkan dulu-dulu timbangan kurang lebih mirip-mirip inilah yang lama. Ya, jadi kalau ini timbangan ini harus supaya setimbang harus ini turun serata dengan ini ya, memang begitu. Wa ila Madiana, dan kepada Madian. Madian ini adalah negeri. Ya, sekarang adalah Yordania. Jadi Yordania itu nama baru. Kita tidak temukan dalam Al-Quran. Sama dengan Saudi tidak ada. Ya, yang ada di hadis-hadis itu Hijaz. Ya. Kemudian yang ada di hadis-hadis adalah Yaman, itu ada. Yaman itu ada. Nah, jadi tapi kalau seperti Yordania kita tidak temukan. Yang ada itu adalah Madian. Nah,
Wa ila Madyan akhahum Syuaiban, dan kepada negeri Madian akhahum, Allah mengutus saudara mereka yang bernama Syuaib, Nabi Syuaib. Ya. Qala, Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, kepada bangsa Madian, ya qaumi, wahai kaumku, ya budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu. Nah, ini kan dimulai dengan kata-kata min, ini ya budullah, ya. Malakum min ilahin ghairu. Nah, kalau kita lihat tadi sebelumnya di sini, ya. Kita ke surat 7 di sini. Nah, ini. Ayatnya 80. Nah, coba kita lihat jemaah sekalian ya, ini surat Al-Araf ini yang kita baca sebelumnya 79. Ini kan akhir dari cerita Nabi Saleh ini, Nabi Saleh. Jadi 79 akhir daripada Nabi Saleh ini. Nabi Saleh dari atas ini, dari sini. Ya. Ini adalah nakah, unta betinanya. Ya. Kita lihat awal dari cerita Nabi Saleh. Ya, ini. Ya, jadi ini adalah Samud, ini adalah kaumnya Nabi Saleh. Ya. Nah, kita lihat permulaannya di sini ceritanya. Wa ila Samuda, ila Samuda, kepada kaum Samud, akhahum, kami utus saudara mereka Salehan, Nabi Saleh. Mirip dengan ini. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban. Wa ila Samuda akhahum Syuaiban. Dan kita lihat di sini yang pertama sama tadi. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya, ini sama dengan ini juga. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, sama ya. Ilahin ghairu. Apa yang beda jemaah sekalian? Kalau untuk Nabi Lut itu tidak ada kata-kata ini, tidak ada kata-kata ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Di atas Nabi Hud juga seperti itu tadinya, ya. Coba kita lihat permulaannya Nabi Hud ini. Ya. Permulaannya Nabi Hud ini. Ya. Ya, jadi ini sebelumnya lagi, ya, permulaannya Nabi Hud. Ini adalah Nabi Hud. Wa ila adin akhahum Hudan. Sama tadi. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama tadi ya. Jadi sama juga tadi. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Ya. Ini adalah berkaitan dengan Nabi Lut. Ya. Kalau Nabi Lut ini coba kita lihat. Ini adalah akhir daripada Nabi Saleh tadi. Ayat 9. Nabi Saleh mengatakan, laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin terakhir pembahasan kita tentang Nabi Saleh, walakin la tuhibbunan nasihin. Akan tetapi kalian tidak suka nasihat. Ya. Sekarang 80 bicara Nabi Lut. Walutan, dan Allah mengutus Nabi Lut. Iz qala liqaumi, ketika dia berkata kepada kaumnya, atatun fahisha. Jadi tidak ada tadi yang itu. Tiba-tiba, apakah kalian mendatangi laki-laki? Atatun, mengapa kalian mendatangi laki-laki? Atatun al-fahisha, kenapa kalian melakukan perbuatan fahisha? Masa bakakum biha min ahadi minal alamin. Innakum latatunar rijala syahwatan. Sampai di situ. Jadi tidak ada. Begitu Al-Quran memberikan kesan kepada kita bahwa ini menjadi penyakit yang berulang sampai sekarang. Dan sampai sekarang benar-benar bahkan menjadi semacam ideologi. Kita sekarang seakan-akan kalau tidak menerima LGBT dianggap sebagai buruk. Ya. Luar biasa. Sekarang patokan. Jadi ajaran-ajaran Islam tentang keluarga itu seakan-akan dianggap buruk. Tetapi ajaran seperti ini dianggap baik. Masuk di sepak bola, masuk di olahraga, masuk di event-event internasional. Ya. Itu yang namanya LGBT sekarang. Bahkan negara-negara tertentu sekarang sudah banyak yang dipaksa untuk melegalkan pernikahan itu. Nah, jadi inilah hikmahnya. Kenapa di Al-Quran kok begitu bicara tentang Nabi Lut, tiba-tiba yang dibicarakan langsung fahisha. Nah, sedangkan di sini kita lihat Nabi Syuaib berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu.
Baru setelah itu bicara tentang tujuan lain pengutusan Nabi Syuaib, yaitu korupsi yang terjadi di kaumnya. Jadi kita lihat, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Melalui saya, kata Nabi Syuaib, datang kepada kalian bayyinah, datang kepada kalian ajaran min rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa isi ajaran ini? Fa'auful kaila, maka penuhilah, sempurnakanlah al-kaila, takaran, wal mizan, dan juga timbangan. Jadi penuhilah takaran dan timbangan. Takaran yang paling banyak kita gunakan sekarang adalah literan. Ya, mizan yang kita pakai sekarang adalah timbangan, kilogram. Jadi ini yang disampaikan. Fa'auful kaila wal mizan. Ini menunjukkan bahwa penyakit yang paling berat pada zamannya Nabi Syuaib adalah korupsi, bersih maharajalela, ya. Sehingga kemudian diutus Nabi untuk itu. Sedangkan kalau Nabi Lut tadinya, penyakit ini bertahan sampai sekarang. Jadi fa'auful kaila wal mizan. Memang sekarang juga tetap ada korupsi, tapi tidak separah dulu. Dan maksudnya sekarang semakin maju negara, biasanya justru semakin bersih pemerintahannya. Jadi ada namanya clean and good governance, ya. Jadi pemerintahan yang baik dan bersih sekarang. Semakin maju negara, semakin jarang korupsinya, ya. Dan korupsi sampai sekarang dimanapun tetap dianggap sebagai buruk, dianggap sebagai perbuatan tercela. Tapi LGBT tidak dianggap sebagai tercela, ya. Jadi fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa syi'ahum. Janganlah engkau merugikan manusia sesedikit apapun. Wala tabkhasun nasa syi'ahum wala tufsidu fil ardi, dan jangan buat kerusakan di muka bumi. Kita juga lihat juga dulu di Nabi sebelumnya juga ada ini. Sampai kita bikin background laut yang rusak atau banyak sampah-sampahnya. Wala tufsidu fil ardi, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Ba'da islah, setelah Allah membuatnya baik. Jadi bumi ini baik. Islah itu adalah damai, saleh, semuanya berjalan dengan baik. Dzalikum khairul lakum, itulah yang terbaik bagi kalian in kuntum mu'minin. Nah, sayangnya jemaah sekalian berbahagia, terutama di negara berkembang, terutama lagi di negara kita di Indonesia, LGBT seakan-akan diperkenalkan dan dibiarkan, sekarang masih terjadi. Yang kedua, korupsi juga bersih maharajalela. Yang ketiga, terjadi juga kerusakan lingkungan. Jadi pada semua sebab yang diturunkannya Nabi Syuaib seakan-akan muncul sekarang, ditambah dengan sebab diutusnya Nabi Lut. Kan menjadi parah, padahal kita negara mayoritas Islam. Ya, wala tufsidu fil ardi, di sini kita tidak lakukan. Ya. Kotor di mana-mana. Orang bebas buang seakan-akan semaunya saja, buang sampah di mana-mana. Sampai sekarang di negara kita, di Indonesia terutama, belum ada hukum. Kalau ada orang kelihatan buang sampah, hukumannya apa? Sampai sekarang belum ada. Mungkin ada aturannya, tapi tidak pernah dilaksanakan. Kalau di negara seperti Singapura, itu sudah dilaksanakan. Orang buang sampah sembarangan, ya hukumannya ada. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, padahal kita negara mayoritas mutlak Islam. Harusnya kita yang pertama lakukan ini. La tufsidu fil ardi ba'da islahha, dzalikum khairul lakum, itu yang terbaik bagi kalian in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Ingat jemaah sekalian, ini semua yang disampaikan Nabi di sini, termasuk tadi yang disampaikan Nabi Lut, adalah juga disampaikan Nabi Muhammad kita, yang kalau kita simpulkan dengan satu kata, yaitu akhlakul karimah. Nabi mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus ini adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Atau di hadis lain dikatakan, wa ma bu'ithtu illa liutammima makarimal akhlak. Tiadalah aku diutus kecuali dalam rangka menyempurnakan akhlak. Dan Allah memuji beliau di dalam surat Al-Qalam dengan kata-kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kau Muhammad benar-benar berjalan di atas akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin. La'ala itu artinya benar-benar berada di atas atau berjalan di atas. Khuluqin azim, akhlak yang mulia.
Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah seharusnya yang harus kita lakukan. Dan menurut saya harusnya inilah yang dilakukan sebetulnya. Inilah niatnya negara kenapa diberikan tanggal merah kalau tanggal 12 Rabiul Awal. Supaya semua orang tinggal di tempatnya masing-masing untuk mempelajari Nabi. Tapi sayang ini tidak dilakukan. Saudara-saudara kita orang Nasrani kalau tanggal 20 Desember ke gereja. Saudara-saudara kita agama Hindu kalau hari Nyepi dia di rumahnya. Kita kalau di hari Maulid seperti ini justru memenuhi puncak sampai ngantri 14 km dan berjalan membutuhkan waktu sampai 7 jam, luar biasa. Dan merasa nanti senang kalau pulang, menganggap bagian daripada keindahan dunia, luar biasa. Jadi artinya apa? Relasi antara tanggal merah Rabiul Awal dengan perbuatan kita umat Islam benar-benar sudah sangat berbeda jauh. Ya, mudah-mudahan di masa-masa depan akan lebih baik lagi, ya, dan kita semuanya meminta perlindungan supaya kita meminta dilindungi oleh Allah SWT, tidak masuk dalam bagian orang-orang yang dibinasakan seperti di ayat di atas tadi. Fanzur kaifa kana akibatul ladzina akibatul mujrimin, ya. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin tadi di atas, ya. Ini dia. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori itu, sehingga kita tetap menjadi orang yang terjaga dalam kehidupan dunia demi untuk kehidupan akhirat kita. Karena cepat atau lambat, senang atau tidak senang, kita pasti harus meninggalkan kehidupan dunia ini. Saya, Bapak, Ibu, Tuan, Puan akan mengalami jalan hidup yang sama, nasib yang sama, yaitu kita di dunia ini hanya sementara belaka saja. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dan khilafnya adalah dan kesalahan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dan tidak usah digunakan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri panduan sikit bab fikir soal pilih pasangan hidup yang kafaah tadi, Ustaz. Sebab tertarik diperbandingkan isteri contoh misal yang baik seperti Asia yang bersuamikan Firaun, dan tiba-tiba kita tersempak dengan contoh-contoh isteri yang tak patut dicontohi seperti isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh alaihissalam. Ini saya cuba kaitkan dengan apa pesanan yang terselit pada ayat 80, zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu fi afwan semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Kita mulai dari surat Al-Maidah dulu, ya, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayatnya ini adalah ayat 5, ya. Surat Al-Maidah ayat 5, ya, ayat 5. Allah berfirman, Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Kita tidak bahas sampai di sini karena ini menyangkut masalah makanan saja. Hari ini Allah halalkan kepada kalian yang baik-baik, yang thayyibah. Makanan yang diberikan kepada kitab suci halal juga bagi kalian. Makanan kalian juga halal bagi mereka. Baru kemudian wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan wanita-wanita yang menjaga kesuciannya, muhsanat itu menjaga kesucian. Jadi muhsan namanya itu menjaga kesucian. Jadi wanita-wanita menjaga kesuciannya dari kalangan orang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kesuciannya dari kalangan ahli kitab. Utul kitabah min qablikum. Sebelum kita berarti Nasrani dan Yahudi. Jadi ini artinya apa? Halal juga, ya. Jadi menikahi wanita mukmin, menikahi wanita ahli kitab. Tetapi ingat, yang didahulukan di sini mukminat. Satu yang pertama. Yang kedua, kita lihat surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa di sini, ya.
Ayatnya kita lihat dulu di ya, 20 berapa ini? Ya, 25. Ya. Wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minati, kan tadi mu'minat ya. Karena kan kalau kita lihat tadi ya, supaya bisa kita bandingkan, kita buka di sini ya. Kita buka di sini surat 5 tadi, ayat 5. Biar kita bisa bolak-balik nih. Jadi tadi disebutkan di sini ya, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi jelas ya. Jadi boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab yang muhsan, menjaga kesuciannya. Boleh. Bukan wajib ya, boleh. Tetapi ada tetapinya. Kita lihat ayat ini nih ya. Wa man lam yastati minkum taulan, siapa di antara kalian yang tidak sanggup menikah untuk jangka waktu yang lama karena tanggung jawabnya berat. Kalau dia adalah wanita muhsanatil mu'minat, ya maksudnya di sini para wanita menjaga kesuciannya dari kalangan mu'minat, yaitu wanita merdeka. Maksudnya wanita merdeka. Famimma malakat aimanukum, maka boleh menikahi ma malakat aimanukum, budak kalian. Jadi kan budak itu harus dinikahi. Nih. Kalau tidak dinikahi ya berarti tergantung daripada akadnya waktu dimiliki. Famimma malakat aimanukum. Jadi ada kata-kata famimma malakat aimanukum, dari budak kalian, min fatayatikum, ya al-mu'minat. Ini perhatikan kata-kata ini. Min fatayatikum al-mu'minat. Jadi didahulukan al-mu'minat ini walaupun budak mu'minat. Jadi penekanannya di sini min fatayatikumul mu'minati. Jadi apa namanya, budak-budak kalian yang mukmin ya. Jadi kata-kata fatayat itu bisa diartikan gadis, tapi fatayat itu wanita-wanita ya. Wanita yang masih muda biasanya fatayat. Di fatayatikumul mu'minat. Jadi harus kata-kata mu'minat di sini dan tidak ada yang lain lagi. Jadi pertama, walaupun dari sisi hukum fikih boleh, tetapi sedapat mungkin. Bahkan kalau perlu budak sekalipun, kalau dia mukmin itu jauh lebih bagus. Dan ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 221. Ya, surat Al-Baqarah 221. Nah, kalau kita lihat di sini Al-Baqarah 21 ya, kita buka di sini. Surat 2 221. Nah, dia. Nah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah engkau menikahi wanita musyrik sampai dia mau beriman, sampai dia beriman. Wala amatun, karena seorang budak wanita, mu'minatun, tapi dia mukmin, khairum min musyrikatin, jauh lebih baik daripada wanita musyrik, walau ajabatku, walaupun menarik hati kamu. Nah, kan seperti kompak ini Al-Quran. Ya. Artinya bahwa konsisten dengan apa namanya, dengan ayat ini. Ya. Mukminat. Jadi kita sudah lihat. Jadi mukminat bukan hanya sekedar muslim, tapi mukminat. Ingat, dua hal yang berbeda. Jadi mukmin. Jadi mukmin itu artinya jiwanya, hatinya aman bersama dengan Allah. Kita ulangi, aman bersama dengan Allah. Apa tandanya orang aman bersama Allah? Pasti patuh kepada hukum. Ya, makanya kita lihat wanita patuh kepada suaminya yang berwilayah kepada wali Allah. Jadi pada dasarnya wanita yang patuh kepada suami yang berwilayah, hakikatnya patuh kepada wali Allah. Wali Allah juga patuh kepada Rasulullah. Nah, maka apa yang terjadi? Hakikatnya orang yang mukmin dan patuh kepada suaminya yang berwilayah. Ingat, suami yang berwilayah artinya suaminya tidak memerintah istrinya dengan macam-macam. Ya. Artinya tidak boleh melanggar juga dia dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Nah, jadi ini patuh kepada suaminya, suaminya patuh kepada walinya, walinya patuh kepada Rasulullah, kepada Allah. Jadi hakikatnya seperti itu. Urutannya siapa wanita yang patuh kepada suaminya, yang patuh kepada walinya, yang patuh kepada Rasulullah, patuh kepada Allah, hakikatnya patuh kepada Allah.
Itu yang disebut dengan mukmin, aman hatinya dengan Allah. Karena tidak bisa langsung kepada Allah. Beberapa pembahasan kita harus melalui Al-Quran mengatakan, surat Al-Imran mengatakan ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kalian ingin cinta kepada Allah, harus melalui aku, kata Nabi. Fattabi'uni, harus ikut sama aku. Yuhibbukumullah, baru Allah mencintai kalian. Nah, jadi seperti itulah alur atau jalur daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau istri atau suami kita tidak seperti itu? Suami seperti Fir'aun, istri seperti istrinya Nabi Lut tadi atau istrinya Nabi Nuh. Ya itu tadi, kita kembalikan kepada Allah. Itu nanti Allah akan menyelesaikan kita di akhirat dengan hukum-hukum yang adil. Ya, yang benar Allah benarkan dan yang salah Allah salahkan. Yang sahibul jannah dimasukkan sebagai ashabul jannah, yang sahibul nar dimasukkan sebagai ashabul nar. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Tidak ada Ustadz di chatroom. Kalau tidak ada berarti kita akhir sampai di sini. Ustadz, ada permintaan doa dari Pak Edi yang putranya sedang sakit, namanya Danu. Mas guys, terbahagia Danu ini biasa ikut dulu waktu di RKB ketika masih kita masih offline ya. Kita doakan semoga Ananda Danu diberikan kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna. Kita bacakan Fatihah ala hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Khusus ya Allah untuk kesembuhan anak kami Ananda Danu, supaya Kau berikan kesembuhan yang sempurna dengan Fatihah dan salawat kami. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Pak. kasih Terima kasih, Ustaz. Pak. Makasih Bu Ayu, Teacher makasih Pak Ayu. Ustadz, Semuanya. Ibu Assalamualaikum. semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam, afwan ya Anda. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Mohon izin. Waalaikumsalam Pak Jamal. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Saniman, selamat berlibur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Siti. Salam Kak Siti. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Burhan. Pak Rum, Pak Edi, yang lain saya juga duluan Pak Bu ya. Baik, Terima banyak. Ya, sama-sama Pak Haji.